warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa man tabi'ani ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah. Selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita ketemu lagi di channel TV Yayan Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas Yayan Parepare di dalam mengaktualisasikan semangat dan slogan akulturasi budaya dan Islam, sehingga podcast ada topan berita cerobong moderasi beragama Yayan Parepare terlaksana hingga hari ini. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini pada seri-seri sebelumnya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi terkait dan hal-hal yang berkaitan tentang persoalan keagamaan. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu yang tidak jauh dari lingkungan Yayan Parepare. Beliau adalah Dr. Muhammad Nasriha MAG. Selamat datang Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau merupakan dosen tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di dalam karir beliau, tepatnya riwayat pendidikan, beliau memulai di Yayan Alauddin Makassar di tahun 1984, selesai dengan prodi perbandingan mazhab dan hukum. Kemudian dilanjutkan di strata 2 beliau di Universitas Muslim Indonesia di tahun 2000. Tepatnya beliau selesai dengan prodi dakwah dan komunikasi sosial. Kemudian diakhiri di strata 3, tepatnya untuk raih gelar doktor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2010 dengan konsentrasi syariah dan hukum Islam. Hari ini Ustaz, tepatnya Dr. Muhammad Nasriha MAG akan membahas tentang tema fenomena bom bunuh diri di kalangan pejuang Islam. Nanti kita akan banyak hal mendengar, akan ada proses informasi dan pembagian ilmu. Semoga sahabat pemirsa dimanapun Anda berada tetap standby, khususnya di channel TV Yayan Parepare, karena akan banyak hal yang menarik yang mampu untuk kita raih atau peroleh dari podcast, tepatnya di ada topan berita ini. Kepada Ustaz, dengan ini kami silakan. Ustaz, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Para pendengar TV channel Yayan Parepare yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya diberi kehormatan oleh pihak Humas Yayan Parepare untuk membahas seputar masalah fenomena bom bunuh diri. Fenomena ini memang sangat penting disikapi dan dipahami dengan baik, dengan
proporsional menurut agama oleh seluruh umat Islam, tentu terutama generasi muda Islam, dan lebih istimewa lagi para mahasiswa di semua perguruan tinggi Islam seperti IAIN Parepare. Pemirsa yang saya muliakan, bahwa ada di antara saudara-saudara kita yang juga sesungguhnya Muslim, tetapi melakukan tindakan-tindakan ekstremis seperti sampai bom bunuh diri. Dalam pandangan agama Islam yang berkarakter dasar adalah rahmatan lil alamin, tentu sangat tidak sejalan dan tidak mencerminkan sama sekali karakter rahmatan lil alamin. Salah satu penjabaran dari karakter lil alamin itu adalah moderat atau moderasi dalam beragama. Tetapi untuk banyak kalangan di antara kita umat Islam, istilah moderasi memang agak sedikit sepertilah rumit dipahami secara baik. Karena itu saya ingin menyarankan bahwa cukup bagus kalau induk dari moderasi wasotia yang dipahami, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, itu sudah bisa mewakili, sudah mencakupi makna esensi dari kata wasotia atau moderat. Setiap orang atau orang muslim, orang mukmin yang memahami dengan baik berdasarkan ilmu Islam, tentu dia akan bersikap rahmah, dan salah satu wujud sifat rahmah itu adalah moderat. Moderat dalam pandangan Islam bukan hanya moderat dalam perbuatan, tetapi juga moderat dalam hati, bahkan sampai doa. Di dalam agama kita diperintahkan untuk mendoakan keselamatan seluruh umat manusia, dan itu harus didoakan secara berulang-ulang. Antara lain setiap kita melaksanakan sholat, setiap kita khutbah Jumat, itu artinya bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang moderat, yang menginginkan semua kita akan hidup damai, sebagaimana makna agama Islam itu sendiri adalah damai. Jadi Islam itu makna dasarnya, makna utamanya adalah damai. Karena itu kalau ada individu muslim yang tidak mengutamakan, yang tidak dominan dalam dirinya adalah jiwa damai, itu artinya sesungguhnya masih perlu pembinaan-pembinaan, mungkin juga pengetahuan, atau juga seperti doa-doa agar selalu diberikan jiwa yang damai. Jiwa yang damai wujudnya adalah kesejukan, sejuk bagi orang yang bersangkutan, yang merasakannya, dan juga damai dalam kehidupan sosial. Para pemirsa channel IAIN Parepare yang saya muliakan, lalu mengapa ada saudara-saudara kita yang melakukan seperti tindakan bom bunuh diri? Itu paling tidak kita harus katakan, kalau dia juga mengatakan dirinya sudah belajar Islam dengan baik, dengan intensif, tetapi itu harus kita mengatakan
mereka tidak mempelajari sampai kepada batinnya Islam. Batinnya Islam itu adalah rahmah, damai, moderat. Sikap moderat akan melahirkan, memberikan kontribusi kesejukan kepada siapapun. Agama Islam itu telah memberikan protokol berbicara, bersikap, berbuat. Kiranya itu menjadi rahmat bagi orang yang ada di sekitarnya, yang dilawan diajak bertutur, yang melihat perbuatan kita, ya, dan yang selalu selalu ditemani bergaul dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, di tengah-tengah masyarakat, dan di mana saja. Saya mengutip pendapat Profesor Dr. Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi bahwa saudara-saudara kita yang melakukan misalnya tindakan bom bunuh diri, dia itu tidak menjiwai, menginternalisasikan salah satu sifat Islam yang sangat mendasar, yaitu sabar. Bahwa mereka ingin akan cepat seseorang itu seperti dirinya, sebagaimana keislaman yang dia pahami, amal yang dia selalu tampilkan dalam kehidupan. Dia mau ingin seperti itu, maka dalam dirinya timbul kesulitan, timbul kepenatan. Yang pertama yang dia tidak pahami bahwa tidak mungkin semua orang akan seperti dirinya. Jangankan sampai tingkat penampilan, tingkat perbedaan iman saja Allah itu sangat membijaksanai. Ada beberapa ayat di antara lain di surah Yunus, surah Hud, surah An-Nahl. Saya kutip saja surah Yunus ayat 99, Allah berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Allah menghendaki, Tuhanmu menghendaki, semua manusia menjadi beriman. Apa anta tuqilun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah Anda ingin memaksa orang untuk beriman? Apakah Anda ingin memaksa seseorang untuk beriman? Padahal Allah mengatakan di awal ayat, seseorang beriman atau belum beriman atau tidak beriman, itu juga merupakan kebijakan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memaksa untuk beriman seperti dirinya, itu sesungguhnya juga melanggar kebijakan, garis-garis anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tindakan bom bunuh diri hampir bisa dipastikan atau secara logika, analogi, tidak mungkin akan berhasil. Karena seseorang beriman itu sangat ditentukan juga oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agama kita mengisyaratkan, baik Al-Quran maupun hadis, serta juga keterangan para ulama kita, bahwa kalau kita menginginkan sesama manusia kita beriman sebagaimana iman yang dikehendaki Allah, iman yang kita inginkan misalnya sebagai muslim, maka sudah ada protokolnya, sudah ada caranya. Induknya tadi kembali kepada rahmat, mengajak dalam bentuk rahmah, berkarakter rahmah. Misalnya di surah Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Udila sabilu rabbika bil hikmah." Ajaklah siapapun dengan cara bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik, yang bisa menyejukkan hati, yang mencucurkan air mata. Air mata
Yang dimaksud mencucurkan air mata adalah bukan air mata emosional, tetapi air mata berlandaskan dorongan batin, keluar dari hati yang paling dalam. Jadi tersentuh hatinya dengan dakwah kita, lalu mencucurkan air mata. Dan itulah dakwahnya Rasulullah. Dakwahnya Rasulullah itu zarapat minhal uyun, mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata. Jadi bukan membuat orang emosional, bukan membuat orang membuat orang jadi tampil sebagai musuh, tetapi mencucurkan air mata. Seseorang bisa mencucurkan air mata melalui dakwah adalah tentu dakwah yang disampaikan adalah yang menyentuh hati mereka, menyentuh kemanusiaan yang paling dalam. Dan itulah karakter dakwah Islam. Pemirsa pendengar yang saya muliakan, fakta sejarah perjalanan dakwah Islam, perjalanan perkembangan umat Islam, ya pasca Rasulullah, pasca para sahabat menyebarkan Islam dengan memang ada terkesan kekerasan, yaitu perang. Inilah perang dalam Islam yang sesungguhnya harus dipahami. Saya dulu waktu kuliah S2 saya mendalami bukunya Sayyid Muhammad Rashid Ridha, yaitu Al-Wahyul Muhammadi. Beliau menekankan bahwa Islam itu sama sekali tidak menginginkan perang. Ya, dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, fa in qatalukum faqtuluhum. Jika kamu diperangi, lalu kamu juga memerangi. Baik, saya potong sebentar. Saya kira penyampaian hingga pada wilayah sejarah tadi ini yang menarik ya, di dalam perdiskusian kita hari ini. Iya, iya. Kalau melihat pengantar yang sangat runtut dan semangat dikeluarkan oleh Ustadz tadi terkait tentang fenomena bom bunuh diri, hingga pada ada beberapa poin-poin Ustadz yang saya dapat tadi itu, misalnya kata doa, agama, yang puncaknya lari ke persoalan rahmatan lil alamin, kunci-kunci daripada kata-kata, kisah, bahkan hampir masuk di wilayah sejarah tadi Ustadz sampaikan. Nah, yang ingin saya dan kami tanyakan ini Ustaz, tadi ada kata doa dan agama, terkait tentang juga bagaimana memahami atau berdoa dengan baik dan benar agar tidak memprovokasi umat. Itu mungkin maksud dari yang ingin disampaikan Ustaz tadi. Nah, seberapa atau bagaimana doa yang dimaksudkan tadi itu Ustaz dalam agama? Contoh realnya di tengah-tengah masyarakat, atau ada kutipan yang bisa kami dengar doa yang dimaksudkan Ustadz ini terkait mengajak orang untuk tidak tidak ekstrim, tidak radikal, seperti apa Ustadz? Ini dulu doa yang sesuai dengan konsep menurut pemahaman Ustadz yang tidak terprovokasi atau tidak terindikasi sama radikal ataupun teroris. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting, bahwa pemahaman saya doa-doa, ayat-ayat misalnya tentang doa yang berkait dengan mengandung tentang keselamatan, kedamaian bersama, kesejahteraan bersama, itu sesungguhnya kalau kita mau hayati sudah tercakup di
di doa yang kita sebut doa pamungkas di surah An-Nisa ayat 91 100, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Menurut saya, kalau saya sebut kekurangan, maaf kalau saya sebut kekurangan, itulah kekurangan banyak di antara kita umat Islam, umat manusia, menghayati ayat-ayat Al-Quran. Kita hanya sampai wilayah fir'firiat istilahnya, kulitnya. Sementara, iya, kulit luarnya. Kulit itu terbagi dua, kulit asli, kulit ari. Kalau bahasa agama digabungkan dengan tasawuf, hati kan ada 3. Bahasa psikologinya juga 3. Ada ego, super ego. Dalam Al-Quran ada kolbon, ada fuad, ada domir. Jadi ada memang lahirnya, ada batinianya. Itulah batinianya yang biasa kita kurang hayati. Tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Di situ tidak dikhususkan untuk golongan tertentu, kelompok tertentu. Ya, jadi misalnya, maaf ya, saya bukan tunjuk diri, puji diri. Saya kalau membaca itu, saya ingat seluruh manusia yang bisa sempat saya ingat. Ya, yang sempat saya ingat. Jadi tidak terbatas di masjid, tidak terbatas umat Islam, siapapun. Makanya dalam doa itu, Ustaz, kadang ada orang bisaratil Al-Fatihah. Disebutkan siapa orangnya, dikirimkan begitu ya Ustaz ya. Itu juga masuk berarti Ustaz. Iya. Kalau misalnya kita kirim doa Al-Fatihah terus misalnya kepada orang tua, kepada ulama, kepada nabi dan seterusnya. Itu juga mungkin ya Ustaz yang masuk dalam kriteria itu selain daripada doa pamungkas tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Jadi Fatihah itu kan induk Al-Quran, tentu juga induk ilmu. Makanya Al-Fatihah dijadikan itu pengantar doa dan biasa juga penutup doa. Karena hadis Nabi, Innal Fatihah liqari'ihi. Al-Fatihah itu tergantung siapa yang membacanya, diniatkan untuk apa. Ya, tetapi kalau untuk misalnya kehidupan sosial, dalam upaya kita mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang moderat, itu yang kita tampilkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terlepas dari doa, kita misalnya sebutkan di surah Al-Imran ayat yang populer itu, duribat alaihim udillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah akan menimpakan kebencian, kemarahan kepada siapapun, dimanapun berada, orang-orang yang tidak membangun hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Itu tidak dibatasi untuk Muslim saja, untuk mukmin, semua manusia. Semua manusia. Bukan hanya beberapa golongan. Bukan. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh isinya alam. Ya, tentu diwakili manusia, ya, manusia yang representasinya itu dalam kehidupan pergaulan sosial, tetapi untuk seluruh alam. Ya, misalnya ada pohon, yang di pohon itu kalau siang-siang ditempati berlindung, berenang, berteduh itu hewan yang habis makan, misalnya di persawahan, di ladang yang luas, itu dalam agama kita kan pohon itu tidak boleh ditebang. Kata tempat berlindungnya, tempat berenangnya, tempat istirahat binatang ketika dia makan, ketika haus, ketika sudah lapar. Kan hewan itu subuh-subuh keluar, pagi-pagi keluar, makan sampai siang, lapar, harus istirahat, pergi tempat cari berteduh, dan biasanya ke pohon, di bawah pohon. Pohon seperti ini tidak boleh ditebang oleh siapapun juga. Itu rahmat bagi hewan. Tidak boleh orang buang air besar di situ. Tidak boleh buang air besar. Karena itu tempatnya tadi istirahat, bisa juga orang istirahat. Kalau ada yang berjalan, tempat istirahat hewan. Hewan juga. Iya, hewan. Sampai ke situ. Termasuk mungkin juga yang tidak dilihat oleh kasat mata, Ustaz. Iya. Juga berteduh di situ, iya. Ustaz. Karena kan ada istilah di orang tua kita dulu, masa dulu, kalau pohonnya sudah besar atau pohonnya sudah
memang tempat untuk berteduh kan ada bahasanya seperti jangan ganggu, jangan buang air kecil di situ. Nanti kenapa-kenapa. Ya. Mungkin seperti Iya, itu. iya. Tidak boleh buang air kecil karena air kecil itu salah satu kesukaannya setan. Iya. Jadi itu bisa menjadi keramat. Betul. Menjadi keramat ya. Baik. Ya, seperti itu ya. Ya. Baik, saya kira dalam konteks pertanyaan tadi sudah mendapat tujuan dan maksud yang dimaksudkan, bahwa itu kembali kepada orang dan terutama sudah ada pada dua pamungkasnya kita tadi, jadi Rabbana Atina. Nah, sekarang saya bergeser ke tahap yang sempat Ustadz bahasakan juga tadi, yaitu terkait tentang Yusuf Al-Qaradawi. Di beberapa bacaan literasi juga menjelaskan ini Ustadz, bahwa Yusuf Al-Qaradawi itu salah satu orang yang katanya semangatnya itu terkait bom bunuh diri itu menyetujui. Nah, dia mengambil kutipan katanya riwayat orang yang mati memanah dirinya. Ada kisah riwayat itu, katanya dia memanah dirinya, sehingga ketika dia memanah dirinya, raja pada saat itu betul-betul terkesima dengan si pemuda tadi, sehingga pemuda tadi itu masuk Islam gara-gara melihat semangat yang dikeluarkan oleh si pemuda tadi. Nah, menurut saya apa sinkronisasi yang tadi Ustadz berangkat mengatakan bahwa Yusuf Qaradawi itu ada kesalahan pemahaman orang hari ini terkait utamanya tentang sabar, memahami bagaimana itu bom bunuh diri. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih ya. Saya juga waktu membaca salah satu buku Yusuf Qaradawi, saya juga kaget. Iya. Kesannya orang kan Yusuf Qaradawi radikal. Ya. Secara umum begitu. Tapi ada buku yang saya tulis, saya baca, saya buat makalah, saya kutip. Baik. Ada sekitar itu minimal 5 bahkan bisa sampai 10 alasannya orang tidak boleh radikal. Saya juga kaget di situ. Itu tadi antara lain, itu yang bom bunuh diri tidak sabaran. Kita bersabar saja mengajak orang secara baik-baik, menunggu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dipaksa. Itu saya juga kaget. Terus begitu juga. Ternyata Yusuf Qaradawi juga seperti ini. Jadi artinya apa? Orang yang selama ini kita representasikan juga bagian dari tokoh radikal, cenderung ekstrim. Ternyata tidak seperti itu. Dia juga rahmatan lil alamin, dia sangat moderat dalam menampilkan ini pergaulan umat muslim dalam ini tingkat global sesama di antar manusia. Baik. Ya. Berarti kuncinya bahwa terkait membaca literasi atau ilmu pengetahuan pun itu tidak boleh melihatnya dengan satu perspektif saja ya Ustaz. Bisa jadi dalam naskah-naskah referensi lain itu orangnya, misalnya Yusuf Al-Qaradawi tadi juga mencintai agama kita ini. Tetapi di dalam kutipan selanjutnya kalau kita melihat ini kembali Ustaz terkait tentang bom bunuh diri yang dibahasakan, misalnya hadis Rasulullah terkait tentang Imam Al-Bukhari, kan ada riwayatnya itu Ustaz yang mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, menusuk dirinya sendiri, kemudian besi itu masih dipegangnya, maka orang itu akan mati, tetapi dia akan masuk ke dalam neraka yang abadi. Ini konsep bahwa bagaimana kemudian agama utamanya Islam tidak mendukung yang namanya bom bunuh diri. Sesuai dengan apa yang dibahasakan Ustaz tadi, bahwa kita harus mengajak orang dengan sabar. Harus sabar. Jangan kemudian tidak diterima marah-marah bom bunuh diri lagi. Kan kasus baru-baru Ustaz kalau kita melihat misalnya di Makassar yang terjadi, kemudian yang paling akhir seorang perempuan yang sampai bikin surat wasiat kepada dirinya kalau meninggal terkait tentang dia bom bunuh diri. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apa yang membuat orang-orang, khususnya ini perempuan Ustaz, kalau kita lihat ini sampai berani melakukan itu, konsep pembunuh diri itu? Silakan Ustaz. Jadi itu tadi
ketidakkomprehensifan membaca tadi tulisan-tulisan para ulama. Ulama itu banyak pikirannya, banyak fatwanya. Ya, kalau kita mau hayati namanya ulama, tidak mungkin ulama itu ada yang mengajak sesamanya umat Islam untuk membunuh orang-orang lain. Tidak mungkin. Karena ulama kan pewaris Nabi. Nabi itu adalah Nabi Rahmah, pembawa rahmat. Nabi itu ada ulul asmi, sangat sabar. Dari situ, ya, jadi ada memang faktor lain kenapa sampai mau bunuh orang lain, mau bunuh diri. Membunuh saja diri kan tidak dibenarkan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu. Membunuh diri saja haram. Innallaha alaikum bihi rahimah. Innallaha alaikum rahimah. Allah itu sangat mencintai, sangat itu pengasih penyayang. Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah. Ya, jadi itu saya ulangi bahwa membunuh saja diri adalah haram. Ya, apalagi membunuh orang lain. Ya, misalnya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh orang lain, seorang mukmin secara sengaja, fajaza'u jahannam. Balasannya adalah neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiba alaihi, Allah akan murka kepadanya. Wa lanahu, Allah melaknatnya. Wa abdalahu azaban azima, Allah menyediakan asap yang sangat pedih. Ya. Jadi misalnya saudara-saudara kita yang bunuh diri di kerumunan, di situ banyak, bukan lagi satu mukmin, banyak orang mukmin. Ada lagi barangkali yang hamil di situ. Boleh jadi yang dihamilkan nanti calon pemimpin besar, ulama besar. Itu sampai ke sana itu. Sampai nak Tuhan itu sangat memproteksi nyawa seseorang. Ya. Dia dikatakan man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala nasa jami'a. Biar siapa seseorang yang membunuh orang lain, ya seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Kenapa? Karena secara filsafat Islam dan secara tasawuf, manusia ini cuma satu. Kita semua berasal dari Tuhan. Jiwa kita satu. Semua mau damai, mau selamat, mau sejahtera, mau hidup aman, mau makan rezekinya Tuhan dengan sedap, dengan apa? Masa orang tidak diberi kesempatan untuk menikmati dunia? Kalau perlu kita yang bantu supaya dia menikmati dunia, merasakan juga. Baik. Ya. Saya kira jawaban yang sangat memberikan pencerahan hari ini, Ustaz. Kalau kita memandang memang tadi konsep-konsep yang literat, dalam artian kita hanya melihat pada konsep teks-teks, namun kurangnya keterbatasan untuk mencari guru dalam hal ini. Itu juga mungkin ya Ustaz, jadi alasan bahwa selain sabar tadi, kita harus memiliki referensi bukan hanya satu, plus harus disokong sama guru atau yaika, ulama yang memang berkompeten ya. Ini yang paling utama juga. Nah, hingga majelis ulama pun betul-betul menyatakan itu, Ustaz, bahwa membunuh diri itu tidak bisa dilakukan karena betul apa yang dikatakan tadi, Ustaz, bahwa perempuan bisa jadi ada calon presiden masa depan, ulama besar dibunuh pada saat itu besar. Nah, ini Ustaz yang jadi kunci kita kalau seperti itu. Bagaimana dan seharusnya kita merespon dan memahami membunuh diri itu sesungguhnya. Bisa jadi mungkin Ustaz, kalau di zaman perang dulu yang tadi sempat dibahas tentang Khalifah Ar-Rasyidin, bisa jadi itu adalah alternatif atau jalan. Tetapi kalau kita mau tarik ke Indonesia sendiri di era sekarang, itu saya kira betul apa yang dikatakan Ustaz tadi juga, bahwa setiap manusia di dunia ini tidak ada yang menginginkan kekerasan. Nah, apa yang harus kita lakukan atau trik langkah-langkah di dalam memahami
bom bunuh diri itu sendiri di era sekarang, khususnya di Indonesia? Silakan Ustaz. Iya, jadi yang pertama memerlukan juga jiwa besar dari tokoh-tokoh agama kita, dari Majelis Ulama, tokoh-tokoh dari pengurus besar NU yang ketokohannya, keilmuannya diakui dunia, dari Muhammadiyah, memang harus punya jiwa besar. Kita yang harus mendatangi, menyapa mereka, Assalamualaikum. Nah, jadi kita sapa dia, kita sapa istrinya, kita cari anak-anaknya, karena ya tidak apa-apa kita sombong sedikit. Apalagi memang wajar sombong. Maksudnya sombong merasakan ilmunya lebih tinggi dari mereka karena sudah dipanggil ulama, diakui oleh umat dan pemerintah, oleh negara lain. Kita harus punya persepsi bahwa mereka kasihan. Mereka referensinya sempit, pergaulannya sempit. Jadi kita sapa mereka, kita punya yang seperti mengalah. Kita mengalah. Oh, maksudnya Ustaz ini ya, daripada yang menguasai misalnya media ini orang-orang yang tidak tahu, mending yang tahu memang secara kepakaran ulamanya yang harus tampil ya Ustaz. Iya, iya. Jadi karena sombong itu lebih pada identik itu tadi ya Ustaz. Iya, iya. Jadi jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Karena kalau diam nanti yang tidak tahu yang ambil. Yang ambil. Menjelaskan sama masyarakat. Oh, baik. Iya. Silakan lanjut Ustaz. Iya. Jadi itu memerlukan jiwa besar. Memerlukan jiwa besar. Ya. Dan yang kedua itu memang harus inisiasi juga mungkin Majelis Ulama dari pemerintah memanggil mereka untuk berdialog. Ya, tidak usah dengan dasar dipaksa. Tapi kalau memang ditemukan orangnya, nggak apa-apa dipaksa pemerintah demi tujuan yang baik. Supaya membuka pikirannya bahwa itu tadi ada sambungannya ayat. Oma ahyan nasa, pakai nama ahyan nasa jami'ah. Barang siapa menghidupkan seseorang, maka sepertinya menghidupkan semua orang. Itulah eksistensi seorang manusia dalam pandangan Islam luar biasa. Satu orang, Allah mengatakan semua manusia. Eksistensi satu orang. Kenapa kembali gambarannya? Boleh jadi itu seorang ibu biasa-biasa, dia orang tinggal di kampung, tapi boleh jadi tadi dia melahirkan anak yang jadi pemikir besar, ulama besar, akhirnya mencerahkan banyak orang. Maka itu tadi seolah membunuh seluruh manusia. Dia pemikir ekonomi, pemikir bidang pertanian, sehingga misalnya menemukan ini pencangkokan tumbuh-tumbuhan bisa lebih cepat di ini, itu kan sampai ke sana menghidupkan orang. Amal jariah malah. Iya. Meskipun orangnya sudah tidak ada, iya, tapi amalannya tetap jalan. Iya. Tapi kalau bom bunuh diri ini malahan terbalik. Iya. Dia menyesatkan, dia jahat karena yang ditinggalkan juga beban psikologi. Seorang anak misalnya tidak memiliki orang tua, kalau kita lihat di daerah-daerah Timur Tengah itu Ustaz kan sampai hari ini perang misalnya kayak Afghanistan ini lagi yang lagi panas-panasnya. Nah, terakhir nih Ustaz, karena saya kira kalau kita mau kembali ke fitrahnya, kita ini mau selalu bicara, tapi karena batasan waktu, saya kira kami berharap di ruang dan di tempat manapun Ustaz menerima kami untuk memberikan masukan, memberikan arahan. Nah, sebagai kunci terakhir sekaligus permintaan kami bahwa satu hal yang membedakan podcast ini dengan podcast yang lain Ustaz, bahwa kami selalu menitipkan dan berharap di akhir kegiatan pemateri berdoa. Doakan kegiatan ini dan doakan harapannya dalam bentuk doa, karena kami menganggap bahwa usaha tanpa doa itu adalah sombong, dan doa tanpa usaha itu adalah bohong. Nah, kami berharap dengan kekuatan dan sesuatu batas yang tidak bisa kami pikirkan melalui kegiatan ini akan menambah pemirsa dimanapun menjadi senang juga dengan podcastnya ini. Jadi harapan kami, kunci terakhir pertanyaan saya Ustadz, pemuda yang baik
khususnya misalnya di kampus-kampus, karena kita tidak bisa lepas dari kampus ya Ustaz, bagaimana perannya sendiri untuk mahasiswa terkait untuk menangkal faham-faham bom bunuh diri ini. Kalau tadi kan mediasi, saya kira itu umum ya Ustaz. Sabar dalam hal ini harus ambil peranan penting di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu memiliki kapasitas yang khusus Ustaz, ulama. Tetapi yang konkret dan kecil buat kami, khususnya di kampus-kampus ini Ustaz, kampus Ustaz, utamanya institut misalnya Agama Islam Negeri Parepare, itu bagaimana trik yang baik yang harus dilakukan untuk menangkal isu-isu, khususnya ajakan. Kalau besok-besok ada yang mengajak misalnya mahasiswa kita mau bunuh diri Ustaz, apa yang harus dilakukan mahasiswa kita? Dan terakhir, sekali lagi setelah itu kami harap Ustaz bisa mendoakan kegiatan ini di akhir nanti. Silakan Ustaz. Iya, jadi untuk mahasiswa itu tadi di surah Al-Baqarah, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kami telah menjadikan kamu sekalian sebagai umat yang wasatiyah, umat wasata. Aplikasinya, wujudnya adalah selayaknya seuyahnya memang mahasiswa itu, kalau memang ada misalnya organisasi, ada PMI, ada MI, ada IMM, tapi itu sekedar organisasi, tidak harus, tidak boleh sama sekali membuat eksklusif. Jadi harus terbuka. Mahasiswa tidak boleh ada mahasiswa YAYN misalnya yang hanya mau ikut fokus di satu kelompok. Nah, akhir terbuka. Kalau misalnya diundang oleh organisasi lain, silahkan ikut, karena itu memperkaya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak akan bunuh diri. Oh, maksudnya bergaul, berkomunikasi harus inklusif, harus tetap menerima yang lain. Tetapi tetap juga harus memiliki karakter pribadi ya, ciri khas maksudnya. Ya, silakan. Jadi misalnya ada kelompok A, jangan di situ terus-terus, apalagi memang fenomenanya dia sudah sepertinya eksklusif. Kalau di situ terus, di samping kalau tidak mau bunuh diri dia, tapi dia merugikan dirinya secara sosial, secara ekonomi, karena dipastikan susah berkembang secara ekonomi. Kalau itu tadi hanya fokus di satu kelompok yang eksklusif, ya, dan ujung-ujungnya kalau yang organisasi ekstrem bisa memang cenderung radikal. Kalau orang radikal, itu artinya kita mengalami kerugian di bidang sosial dan ekonomi, ya, sosial dan ekonomi. Jadi mahasiswa kalau ada seminar, ada diskusi, diikuti, karena kita dibuat menjadi terbuka, menjadi inklusif, tetapi juga dengan tetap juga memelihara karakter yang menjadi organisasi utamanya, ya, minimal memahami organisasi atau kelompok lain, lalu berpikir bahwa ternyata secara prinsip kita tidak berbeda. Kita tidak berbeda, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Sekali lagi kami harapkan terakhir Ustaz permintaannya, doanya Ustaz, dan kita akan menutup setelah itu acara. Ya, baiklah, kita tutup acara ini dengan sama-sama berdoa. Kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa barik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana yassir jami'a umurina, umur dunyana wa akhiratina wa khtimis sholihati a'malana.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim anta mujibus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ustaz selalu dilindungi. Amin. Apapun yang disampaikan hari ini bernilai ibadah, dan terkhusus para pendengar, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ini akan menjadi ukuran buat teman-teman semua. Tetapi satu hal yang kami harapkan, apa yang kami sampaikan menjadi pencerahan buat kita semua. Ini yang kami bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, malabbi warad kadana makjada ambena, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.